Bu PLT Bupati. Udah dikasih kursi Bu, udah Bu. Udah. Aman. Monggo Bu, mari Bu, ketemu lagi. Iki, monggo. Sana Bu, mari. Pak, ayo. Saya lanjutkan dulu Pak, kemudian sebelum diberi pengarahan. Jadi saya beri pengarahan Bu ini biar. Jadi sekali lagi tahun ajaran baru mandi dibanding, jadi kita hanya 5 hari aja kerja untuk sekolah. Sabtu Minggu dipakai untuk rekreasi dan guru kan pendapatannya sudah lumayan, itu jangan dihabiskan untuk kredit mobil. Disisihkan untuk rekreasi, untuk tamasya keluarga. Karena 2 hari saya kira Sabtu Minggu libur, misalnya Jumat sore berangkat, itu misalnya mau ke Wakatobi atau ke Raja Ampat, itu berangkat Jumat sore, nanti Sabtu Minggu sore pulang, pagi sudah bisa kerja, sudah segar karena sudah dari Wakatobi, dari Raja Ampat. Itu mimpi saya. Ini dalam rangka juga memutar industri wisata nasional kita. Karena seperti disampaikan Pak Presiden, Bapak sekalian, saudara sekalian, kita itu nanti andalan untuk jangka panjang itu hanya pariwisata. Ada 4 ya, memang pertanian, pariwisata, industri kreatif itu film, kuliner gitu ya. Kemudian kelautan. Kita itu sudah tidak bisa bersaing kecuali di 4 ini. Industri manufaktur kita kalah dengan Cina jelas. Untuk advance teknologi lanjut kalah dengan Amerika. Kalau bikin pesawat sudahlah itu Boeing sama Airbus ya. Kalau kita bikin pesawat sebelah malah. Jadi tapi 4 ini memang kita punya aspek eksklusif yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Termasuk Klaten, terus Prambanan punya candi itu kan nggak ada. Kalau mau ke candi Prambanan dia harus ke Prambanan kan. Mana ada candi di tempat lain ada candi Prambanan. Nah, yang eksklusif mau harus dia candi Borobudur ya harus ke Magelang. Nggak ada candi di dunia kecuali di Magelang. Itu yang akan kita jual. Dan sekarang ini pendapatan kita pemerintah ini dari sektor ini sudah nomor 5 industri wisata ya. Dari 10 sekarang menyombong 5. Dan industri andalan kita, sumber-sumber pendapatan andalan kita seperti minyak, batu bara itu udah habis ya. Dengan apalagi dengan harga minyak sekarang anjlok ini, kita bukan termasuk pengekspor kan sudah kita mengimpor. Jadi industri wisata ini yang akan digalakkan, karena itu saya juga akan memulai dari sekolah. Kalau 2 hari libur nanti membiasakan masyarakat berwisata, itu akan memutar roda ekonomi akan baik. Nah, kemudian di samping 5 hari kerja itu yang penting jangan sampai disalah tafsirkan seolah-olah nanti itu akan tambah mata pelajaran. Terus di kelas terus selama 8 jam. Jadi mata pelajaran itu tetap bahkan sedang saya pertimbangkan SD itu akan kita kurangi. Terlalu banyak anak-anak itu mata pelajaran. Misalnya ada tetap di saat supaya tidak ada pelajaran mata Pancasila, itu nggak usah masuk pelajaran, cukup di dalam sebagai kegiatan. Jadi nanti sebagian besar itu pada kegiatan 8 jam itu, pelajarannya sedikit. Dan itu kita betul-betul merealisasi apa yang disebut dengan CBSA itu, cara belajar siswa atau student active learning itu. Nah, sekolah itu sebaiknya dibikin yang fleksibel, tidak boleh rigid, tidak boleh kaku. Jadi kalau 8 jam itu hanya ada 3 mata pelajaran sehari, itu berarti kira-kira masih ada kelebihan waktu sekitar 4-5 jam. Jadi yang betul-betul di kelas itu paling hanya 3 jam paling lama. Nah, sehingga apa? Yang 5 jam itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan pendukung. Misalnya apa? Ya untuk belajar drama, belajar misalnya menari. Jadi yang karakter pembentukan karakter. Nah, misalnya kemudian juga kunjungan. Misalnya kalau mau ke laboratorium kemana atau mau ke museum, itu kan
butuh misalnya 1 hari, ya sudah 1 hari itu nggak ada mata pelajaran, diganti mata hari berikutnya yang masih cukup itu, ya sudah itu untuk museum. Perpustakaan juga gitu. Hari itu mungkin nggak ada pelajaran tapi semua ke perpustakaan. Dari sana anak-anak belajar. Jadi sangat fleksibel. Saya juga sudah buat permen tentang penggunaan BOS kan. BOS itu bisa digunakan membayar HR mulai dari SD sampai SMP SMK lah sekarang boleh. Itu maksud saya juga gitu. Misalnya kalau SD itu butuh ahli di bidang elektro misalnya, atau ahli di bidang perfilman, mengundang bintang film, kan perlu HR itu. Ya, kan dari BOS itu. Saya sudah buat instruksi, nanti ini akan ada seniman harus masuk kelas, masuk sekolah. Jadi tidak usah, kalau nanti sekolah nggak kuat, nanti ya kita biayai dari pusat, ada alokasi anggaran di desain kebudayaan. Termasuk seniman-seniman daerah itu akan kita hidupkan nanti. Ya. Kalau sekolah ngajar anaknya supaya belajar, supaya mengajari menari, kalau nggak ada gurunya pintar menari, ya jangan memaksakan diri ngajari menari anak-anak, mari kacau banget. Cari aja penari yang ada di situ, kemudian diundang masuk sekolah. Dan pasti anak orang diundang itu bangga sekali, senang sekali. Ya sama dengan baris berbaris lah. Ya, kalau memang gurunya barisnya nggak tete, jangan maksa anak baris berbaris. Kan minta kepada Pak Kapolres, ya kan, atau minta dari Pak Danramil untuk kirim babinsa, lebih fasih itu, jelas itu melakukannya. Barisnya pasti tegas. Tapi kalau guru yang nggak pernah berbaris, ngajari malah bisa. Itu maksud saya. Termasuk nanti alumni ya. Alumni ini harus betul-betul dioptimalkan. Di samping diminta bantuan dana, juga diundang ke sekolah, terutama yang sudah berhasil, untuk memberikan inspirasi. Nggak tahu, bukan sudah pernah masuk sekolah SD-nya dulu. Belum tahu. Coba bayangkan kalau Bupati ini datang ke SD yang dulu pernah SD Karangasem. Apakah nggak menimbulkan kebanggaan? Iya, SD Karangasem. Inspirasi kan itu. Karangasem. Nah itu maksud saya. Karena tidak ada satupun orang yang jadi bupati tidak pernah sekolah SD. Nggak ada bupati yang tidak pernah sekolah SMP. Nah sekarang menurut saya setelah jadi bupati ini ada sumbangan nggak untuk sekolah? Kalau belum, ya harus bertobat sekarang disumbangkan. Dan itulah peraturan Menteri 75 yang saya turunkan, bahwa komite sekolah harus bisa menggali dana. Itu maksudnya bukan untuk persi orang tua siswa. Gerakkanlah alumni-alumni itu yang sudah berhasil diundang di sekolah, diminta untuk orang yang sudah berhasil mungkin 2 juta, 5 juta nggak ada artinya kan. Bu Bupati kalau menjamu saya paling nggak kurang 10 juta sekali datang. Jadi 10 juta dibagi daripada untuk jamu menteri, kasihkan sekolahnya. Sudah dipakai untuk macam-macam itu. Saya jujur aja bukan saya sok bersih ya. Saya nggak mau kalau di jamu yang aneh-aneh. Mau saya kalau turun ke daerah itu saya juga di RP kok. Di Pak Herman ini. Itu ya. Nggak di hotel ya. Karena saya pikir pemain PPRP-nya bagus, ngapain kita tidur di hotel ya kan? Itu kalau sudah tidur PPP-nya sama itu. Memang menteri itu bapak tahu nggak jabatannya kalau PPP itu kan di PPRP itu ya, yang buat bahasa ini, kelas ini. Bayangkan orang yang sakit ini tidur sendirian. Kan nggak malah menakutkan, tapi kan di LPRP di sana sedang ada acara. Enak itu walaupun sepi itu. Kadang-kadang cantelannya baju aja nggak ada. Ya itu saya tidur kemarin di Tuhan Bapak Tuh mana nih cantelannya iya kan? Itu kadang-kadang tidur di hotel yang mewah itu mimpinya malah lebih menakutkan. Karena itu yang ruang-ruang puas itu kan jarang ditempati karena mahal kan. Itu ada gymnya itu biasanya.
Jadi ini saya pasti betul ini. Ini harus ada gerakan sekolah untuk menghimpun alumni untuk mereka. Karena apalagi SMA SMK itu kesempatan jual alumni datang untuk memberikan inspirasi. Karena itu saya minta kalau di luar negeri istilahnya homecoming kan. Homecoming itu balik kandang. Bayangkan sekolah itu dianggap kalau di luar negeri rumah. Makanya saya bilang jadikanlah sekolah sekarang rumah kedua itu. Kalau bisa anak-anak itu ketika tembak waktunya pulang, mereka nggak mau pulang, itu berarti tanda sekolah itu bagus. Itu berarti itu sekolah bagus. Lihat aja di Singapura, sebetulnya dia pulangnya jam 4, tapi rata-rata sekolah sana jam 6 baru.